Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Yudia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini di Jumat 26 September 2025 dalam rangkaian Talk Show Smart Health bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Ya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Seperti biasa, selama formasi 1 jam ke depan, program Smart Health akan membahas tentang isu-isu dari dunia kesehatan yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan. Jadi kerabat Realita selain bisa disimak di TikTok Realita Official, Anda juga bisa menyimak via streaming kami di YouTube Realita Official. Dan kerabat Realita, pada pagi hari ini kita punya tema yang seru karena kita akan membahas tentang hal-hal seputar mitos penggunaan obat. Dan bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini ada APT Nurmala Ekawati RS Farm yang kali ini juga akan menemani Ayu untuk membahas tentang tema yang membahas seputar mitos dalam penggunaan obat. Ini pasti banyak juga beberapa mitos-mitos yang ada di tengah masyarakat. Jadi untuk kerabat Realita yang punya pertanyaan bisa dibagikan di kolom komentar TikTok maupun YouTube kami di Realita Official. Kita sapa dulu pagi hari ini ada Mbak Mala di studio. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ayu. Long time no see, setelah beberapa tahun kayaknya kita baru ketemu lagi. Iya, sekitar 2 tahun 3 tahun kali ya. Mungkin kemarin kita juga mungkin bahas tentang seputar obat juga kan ya, betul. Nah, kita punya tema tentang seputar mitos penggunaan obat nih Mbak Mala. Nah, ini pasti di tengah masyarakat tuh banyak banget mitos-mitos yang tersebar begitu dalam penggunaan obat, karena utamanya di tengah-tengah masyarakat itu sekarang penggunaan obat itu kayaknya sudah sangat terlalu bebas begitu. Nah, kadang kita tuh ngide gitu, ngeracik-ngeracik obat sendiri, kayaknya aku pakai ini sembuh. Nah, barulah terus-terusan dipakai gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang biasanya di tengah masyarakat tuh banyak ditemui mitos-mitos dalam penggunaan obat, khususnya yang selama ini mungkin Mbak Mala temui ketika menjadi seorang apoteker. Silakan Mbak Mala. Oke, baik. Biasanya sih khususnya di masyarakat kita ya, di sini ya, di lingkungan Pamekasan gitu ya. Pernah nggak Mbak Ayu mendengar aku mau beli obat nih, misalkan mau beli obat Dexa, pernah dengar nggak? Itu harusnya kan tidak boleh sembarangan orang, sembarangan pasien membeli obat tersebut, ya kan? Pernah dengar nggak ada yang pil 3 serangkai atau apa? Maaf ya, ini itu kan sudah keluar dari bungkus pertamanya. Biasanya kan dalam bentuk tablet-tablet sendiri, di dibungkus plastik sendiri tuh, sudah dibuka dari kemasan utamanya. Nah, yang patut diperhatikan, dan kita tidak boleh membeli obat sembarangan karena mitosnya kan itu obat dewa, ya kan? Pernah dengar nggak ada membeli obat dewa, semua obat mau dibeli karena itu obat dewa, ya kan? Iya nggak sih? Nah, sebenarnya itu obat Dexa sendiri kan fungsi utamanya adalah obat anti radang. Nah, ketika kita meminum dengan kita minum sakit kepala, kita minum obat Dexa, nyeri sedikit, kita minum obat Dexa, harusnya itu kita sebagai masyarakat awam pada umumnya itu kita bertanya kepada, minimal lah kepada tenaga apotik ya, kepada tenaga kesehatan yang ada di apotik, tenaga teknis kefarmasian maupun ada apotekernya. Kita patut bertanya, apakah boleh nih kita keluhkan nih apa yang seharusnya diminum. Biasanya pasien datang ke apotik, dia tuh langsung, Mbak, aku mau beli obat ini. Kalau mau diganti obat lain tuh gak pernah mau biasanya, begitu Mbak Ayu. Jadi mitos-mitos yang di luaran sana itu ya harus dirubah paradigmanya. Obat ini sebenarnya fungsi utamanya sebagai apa? Tidak semua obat bisa dibeli dan tidak semuanya obat bisa menyembuhkan suatu penyakit, terutama pastinya, dan wajib kita membeli obat kalau bisa ya harus pakai resep
dokter gitu. Oke, ini juga banyak terjadi di tengah masyarakat. Ada yang bilang jangan sering minum obat kimia, lebih bagus obat yang herbal alami aja. Ini sebenarnya efektivitasnya seperti apa sih, Mbak Mala? Kalau menurut saya efektivitasnya dari obat herbal kita lihat dulu, obat herbal itu kan jamu, ya kan. Sedangkan obat kimia itu adalah obat yang sudah ada apanya ya, sudah terbukti khasiatnya. Sedangkan jamu kan oke terbukti khasiatnya, tapi dalam kadar berapa kan kita harus diperhatikan kadarnya ya kan. Karena labelnya masih dalam jamu. Jamu itu Mbak Ayu kita harus jeli untuk membelinya di apotik yang resmi, di toko obat yang resmi, jangan yang di pinggir jalan atau yang tidak kepastiannya tidak sah gitu ya. Sekarang kan banyak jamu-jamu juga palsu, ya kan? Ya, kita harus aware terhadap itu semua. Kita harus belinya di toko obat yang resmi, kita harus cek BPOM-nya juga bisa. Kita sekarang sudah sangat gampang cek suatu produk itu di akunnya si BPOM kan. Jadinya kalau bertanya tentang efektivitas, pastinya lebih efektif mana obat kimia dan obat herbal? Pastinya saya akan jawab lebih efektif obat kimia daripada obat herbal. Karena kan obat herbal itu kadarnya pun tidak seakurat dan tidak terukur terarah seperti obat-obat yang sudah diproduksi secara kimia, begitu Mbak Ayu. Oke, di obat itu kan kadang ada kayak tanda gitu yang kayak warna ini mengindikasikan ini obatnya bebas atau enggak. Nah ini mungkin bisa disampaikan ke masyarakat begitu beberapa jenis tanda-tanda ini supaya mereka tuh enggak asal dalam minum obat apalagi dalam jangka waktu yang lama. Sebenarnya sih kalau memang kita sakit, kita harus ke dokter, resep keluar dan kita harus menebusnya ke apotik ya kan. Bisa saja resep dari dokter tersebut dapatnya obat yang keras dan obat paten ya. Kalaupun kita tidak mempunyai resep dokter dan ingin membeli obat ke apotik gitu ya, kita harus tahu obat-obat apa saja yang bisa menjadi namanya obat OA atau obat swamedikasi. Swamedikasi itu ada obat-obatan yang bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter. Nah, obat-obat yang tanpa resep dokter ini biasanya dikategorikan sebagai obat bebas. Dan obat bebas terbatas biasanya labelnya ada lingkaran hijau dan hitam. Biasanya itu yang bisa kita beli bebas terbatas di apotik. Tapi kembali lagi harus dikonsultasikan kepada ahlinya, minimal tenaga kesehatan, tenaga farmasi yang ada di apotik dan apotekernya gitu. Oke, ada juga sebenarnya kita lebih sering minum obat itu lebih cepat sembuhnya atau enggak sih? Nah ini juga jadi entah ini mitos atau fakta begitu di tengah-tengah masyarakat biasanya ayo minum obat lebih sering biar lebih cepat sembuhnya. Ini apa juga berpengaruh sebenarnya? Sebenarnya kita kembali lagi ke ini ya. Kalian minum obat sebenarnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kalau kalian minum obat vitamin untuk menjaga dan memelihara kesehatan, itu kalian bisa memproduksi maksud saya bukan memproduksi, meminumnya, mengkonsumsinya vitamin saja. Tapi kalau setiap hari harus minum obat itu rasanya sangat menjadi mitos ya, bukan tujuan utama dari obat itu sendiri sih menurut saya ya Mbak Ayu. Oke, nah tadi dijelaskan ada vitamin juga. Nah vitamin ini sebenarnya aman nggak sih kita konsumsi setiap hari dan seberapa banyak sih dosis yang perlu kita konsumsi sebenarnya? Sebenarnya vitamin yang sudah ada di luaran sana itu kan sudah ada sendiri ya dosisnya ya, dosis tertentu. Tapi kita kembali lagi ke tujuan kita meminum obat vitamin itu untuk apa dan di saat apa. Misalkan kita hari ini drop ya, misalkan hari ini kelihatan kita letih, lesu, lemas, misalkan drop, greges atau sebagainya lah itu ya. Kita bisa minum obat vitamin itu setiap hari ketika keadaan kita lagi drop. Tapi ketika kita dalam keadaan sehat dan ingin memelihara kesehatan tubuh, ya menurut saya sih
untuk konsumsi vitamin tuh bisa di setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, semua sesuai kebutuhan tubuh kita sebenarnya gitu. Berapapun yang kita minum, misalkan obat A, vitamin A, dosisnya 1000 mg, tubuh kita saat ini lagi drop sakit gitu ya, sinyal tubuh kita misalkan membutuhkan 500 vitamin C, 500 mg vitamin C. Ketika kita minum obat 1000 mg itu, 1000 mg kan sama aja 1 gram gitu ya. Jadi yang kita butuhkan hanya 500 mg tubuh itu, lebihnya pasti obat itu akan keluar sendiri melalui ginjal gitu. Oke, jadi tubuh tuh sebenarnya udah pinter ya untuk menyeleksi sendiri Iya. kebutuhannya gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja sesuai dengan kondisi keadaan tubuh kita pada saat itu. Betul. Nah, ini juga kan yang cukup riskan adalah kayak penggunaan obat ataupun vitamin untuk ibu-ibu hamil dan juga anak-anak balita. Nah, ada beberapa obat atau beberapa katakan makan minuman yang tidak direkomendasikan untuk ibu-ibu hamil dan juga anak-anak balita di bawah usia 2 tahun misal. Nah, sebenarnya seperti apa sih penggunaan obat-obatan ini untuk ibu hamil dan juga anak-anak yang di bawah usia 2 tahun ini? Kalau menurut saya sih ya, kembali lagi ke tujuan utamanya. Kalau ibu hamil pastinya kan dia membawa janin. Pastinya kita harus konsultasikan tetap ke ahlinya, seorang dokter. Dari dokter tersebut pasti keluarlah si resep, meskipun itu vitamin ataupun permasalahan apapun ya di situ. Tapi untuk konsumsi setiap hari biasanya kalau untuk pasien ibu hamil itu biasanya vitamin yang tinggi akan kalsium, asam folat, begitu saja untuk tumbuh kembangnya si janin. Dan untuk pas ini ya anak-anak 2 tahun, kalau bisa sih untuk menjaga kesehatannya kita jangan lupa vitamin anak. Biasanya kan di sirup-sirup vitamin itu kan selalu ada label dan ada komposisi, dan kita awam dengan komposisi obat gitu ya Bu, yang misalkan ya seperti itu. Dilihat saja di ini labelnya dan dosis yang kita inginkan untuk pasien anak di sekitar berapa tahun sampai berapa tahun itu sudah ada semua kan labelnya di situ. Jadi mengikuti label yang ada di kemasan sirup vitamin tersebut. Kalau menurut saya ya Mbak ya. Karena kita anak kecil rentan biasanya sih untuk main keluar, main tanah mungkin ya atau apa. Jadinya vitamin cukup dibutuhkan sih buat anak-anak di bawah umur 1 sampai 5 tahun ya. Ya, tergantung kebutuhan yang saat itu kondisi anak dibutuhkan gitu. Iya, dan sebenarnya di tengah masyarakat juga yang ditakutkan tuh jangan sering minum obat kimia karena takut ketergantungan. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta? Waduh, ini kembali lagi ke tujuan awalnya. Itu bisa dianggap mitos, sangat mitos malahan. Karena kalau kita memang sakit dan dibutuhkannya obat kimia, kita harus maintain minum obat itu, apalagi untuk pasien-pasien yang dengan penyakit kronis misalkan hipertensi, ya kan, gula darah misalkan, itu wajib malahan meminum obat setiap hari. Untuk apa? Untuk meminimalisir lonjakan gula atau lonjakan tensi yang akan terjadi gitu Mbak. Nah, ini juga pasti banyak pertanyaan terhadap beberapa penyakit seperti kayak misal darah tinggi ataupun diabetes. Ini kan penggunaan obatnya bisa dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih Mbak Malah prinsip penggunaan obatnya begitu? Gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien penyakit kronis ya yang bisa dikatakan harus meminum obat setiap hari dan seumur hidup, itu mitos di luaran kan ketika minum obat nanti ginjalnya rusak nih. Malahan kalau tidak meminum obat bisa saja merusak organ yang sudah ada di dalam tubuh kita. Karena ketika gula darah yang tidak terkontrol, gulanya terlalu tinggi, di setiap hari kita makan minum yang tinggi akan gula, sedangkan kita sudah pengidap diabetes mellitus gitu ya dan tidak meminum obat,
itu bisa merusak organ tubuh yang di dalamnya, bisa mempengaruhi jantung, bisa mempengaruhi ginjal. Kenapa sih kita harus minum obat setiap hari sih, Mbak Mala? Karena obat itu menekan gula atau tensi darah supaya tetap stabil di angka yang aman. Itu misalkan gula darah sesaat pada pasien itu kan sekitar 80 sampai 110. Nah, kita menjaga kadar gula itu atau menjaga tensi itu supaya tidak mengalami lonjakan. Dengan apa? Dengan meminum obat. Malahan kalau kita tidak meminum obat setiap hari, ginjalnya malah lebih akan rusak karena selalu menyaring yang makanan tinggi gula, tinggi garam begitu ya Mbak Ayu. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Jadi teman-teman tuh jangan berpikir kebalik gitu ya, jangan berpikir berbalik. Itu tuh faktanya jadi mitos dan mitosnya jadi fakta gitu loh. Iya, kan ada yang bilang gini, aku nggak ngerasain gejala darah tingginya, atau aku ngerasa bahwa setiap kali dicek itu gulanya aman-aman aja misal, terus mereka menghentikan penggunaan obat itu. Nah ini sebenarnya itu yang bikin berpengaruh atau seperti apa juga nih Mbak Mala? Sebenarnya kan si pasien merasa tidak apa-apa dan setelah dicek itu kadarnya normal gitu ya. Sebelumnya sudah minum obat belum? Kalau memang sebelumnya sudah mengkonsumsi obatnya setiap hari dan ketika hari ini dicek ternyata normal, yang menormalkan itu adalah obatnya, si obatnya. Ketika kalian menghentikan obatnya di saat hari ini juga dihentikan, bisa saja lonjakannya terjadi seminggu depan, minggu depan, atau enggak 2 hari lagi. Nah, itu sih yang harus dirubah mindsetnya. Minum obat itu untuk pasien kronis untuk menstabilkan saja. Setiap hari harus distabilkan itu gula darah, tensi darah. Ketika hari ini 2 hari ini merasa normal nih, gula darahku normal, ya karena obatnya. Karena obat yang kita minum sebelumnya kan setiap hari kadarnya di dalam tubuh mengalami lonjakan untuk distabilkan begitu Mbak Ayu. Jadinya ketika 1-2 hari tidak minum obat masih merasa stabil karena masih ada kadar obat di dalam darah. Ketika di hari ketiga atau di hari keempat dia udah mulai gulanya naik dikit, tensinya sudah agak geling lagi 160. Nah, waduh kok ini tinggi lagi nih tensiku. Minum obat lagi. Harusnya kan tidak boleh ada fase lonjakan yang seperti itu. Oke, jadi untuk pasien-pasien yang memiliki keluhan-keluhan penyakit kronis seperti itu, apa jam minum obatnya juga harus seteratur itu? Iya, itu wajib sih. Kalau menurut saya sih jam pengobatan itu mempengaruhi dengan nanti kadar maksimal yang ada di dalam darah. Tapi misalkan obat si A minum obatnya malam hari, besoknya di pagi hari, itu kan sudah beda waktunya, durasi waktunya juga sudah berbeda, pastinya kadar yang efek yang terjadi di dalam darah kadarnya juga akan berubah jamnya, di mana biasanya kadar maksimalnya ada di malam hari, ternyata ketika sudah diminum di pagi hari dia kembali berputar seperti itu. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin minum obat itu harus tetap di jam yang sama atau setidaknya rentang yang sama, rentang jam yang tidak berbeda signifikan. Oke, nah ini juga yang menjadi mitos nih umumnya di masyarakat tentang penggunaan antibiotik. Wah, iya, nah ini gimana nih sebenarnya aturan penggunaan antibiotik untuk masyarakat? Benar gak sih kalau kita terkena satu infeksi tertentu dikasih antibiotik itu resepnya harus benar-benar sampai habis? Kalau kita ngerasa udah mendingan kan biasanya gak diminum tuh. Nah ini seperti apa? Iya benar, ini karena lagi maraknya isu-isu antibiotik yang dijual luas gitu ya, dan segampang itu mendapatkan obat antibiotik ya. Sebenarnya ranah ini harusnya sih lintas profesi ya Mbak Ayu ya. Tapi saya sarankan dan saya wajibkan ketika kalian minum obat antibiotik itu harus pakai resep dokter. Ketika dokter meresepkan antibiotik tersebut diminum selama 5 hari atau 7 hari itu hukumnya wajib harus dihabiskan. Karena kita biasanya di hari ketiga, di hari keempat itu merasa cukup baik dengan
setelah meminum obat antibiotik tersebut, tapi setelah itu tidak minum obat lagi, minum antibiotik lagi. Sebenarnya yang kita jaga itu resistensi antibiotiknya. Misalkan saja, contohnya sederhana aja, kita minum obat amoxicillin nih, dari dokter disuruh minum 7 hari, kita 3 hari udah selesai nih, 3 hari udah selesai. Nah, bisa saja infeksi yang terjadi di kita ini, bakterinya udah kenal nih sama amoxicillin itu. Wah, 3 hari selesai minum amoxicillin, bakterinya udah kenal sama amoxicillin ini. Alah, nanti kalau 6 bulan lagi Mbak Ayu minum amoxicillin lagi, si bakteri udah kenal nih. Apa sih, obat apa sih ini? Aku udah kenal amoxicillin ini. Ketika minum amoxicillin, proses penyembuhannya itu akan semakin lama dan bisa dikatakan menyebabkan resistensi antibiotik amoxicillin. Nah, kalau udah terjadi hal-hal yang seperti itu, kita harus merubah terapinya dengan terapi golongan antibiotik yang golongannya lebih di atasnya. Yang ditakutkan sih yang seperti itu. Karena pastinya dokter yang tepat mendiagnosis terapi obat pada pasien A dan B itu pasti dari dokter, awalnya pasti dari dokter ya. Dan kita cukup mengedukasi resiko-resiko yang akan terjadi ketika tidak meminum obat dengan benar dan rasional. Oke, jadi sebenarnya penggunaan antibiotik itu harus sama dengan apa yang diresepkan dokter. Kalau kita ngerasa udah mendingan berarti tidak boleh dihentikan? Iya, tidak boleh dihentikan, wajib. Kalau misalkan dokter meresepkan untuk 14 hari atau 7 hari gitu ya, 7 hari itu wajib. Ketika kita lebih enak di hari ketiga dan hari kelima, itu tetap saja diselesaikan di hari ke-7 sampai selesai obat habis. Obat antibiotik habis ya. Begitu. Sebenarnya antibiotik ini buat apa aja sih Mbak Mala? Untuk penyakit-penyakit seperti apa atau keluhan-keluhan seperti apa? Karena kadang di tengah-tengah masyarakat kadang orang tuh sakit gigi aja minum antibiotik, nyeri-nyeri di gusi minum antibiotik. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Ya itu sih, itu yang mitos-mitos yang banyak di luaran sana yang salah dengan kita meminum obat antibiotik. Ya, antibiotik sebenarnya sih kan anti-infeksi. Anti-infeksi itu ketika ada sinyal tubuh menyatakan dia infeksi dengan apa, timbulnya mungkin ya dari 3 atau 4 hari dia masih panas, masih demam, terus habis itu kita luka tidak sembuh-sembuh dan bernanah gitu ya, bernanahnya semakin hari semakin banyak gitu, itu udah bisa dikatakan dalam keadaan yang infeksi. Nah, untuk menentukan antibiotik mana nih yang tepat dan yang efektif buat sakit-sakit seperti itu, misalkan alergi, batuk, pneumonia, udah lama batuknya berkambuh gitu ya, kita wajib nih kalau penggunaan antibiotik wajib harus pakai resep dokter ya. Tapi kalau kita untuk beli sendiri ke apotik dan memilihnya sendiri, itu saya tidak sarankan dan tidak boleh minum antibiotik sembarangan karena bisa menyebabkan resistensi antibiotik tadi itu Mbak Ayu. Gitu. Oke, ini juga banyak yang jadi mitos atau fakta ini juga gak tahu nih, sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kan banyak sekali penggunaan obat-obatan warung begitu. Kita menyebutnya obat-obatan warung. Nah, ini dirasanya memang cepat efektifnya ke badan. Misal sakit pusing dikit langsung minum merek tertentu, ini ngerasanya udah mendingan. Nah, ini sebenarnya direkomendasikan atau tidak? Nah, apa juga berpengaruh sebenarnya ke badan kalau kita penggunaan jangka panjang? Ya, tadi kembali lagi ke tujuan yang awal ya. Sebenarnya di apotek itu kita bisa menjual obat-obatan yang berlabel hijau, bebas dan bebas terbatas itu karena kita apoteker itu memiliki ilmu yang namanya swamedikasi. Jadi pengobatan sendiri. Tapi untuk keluhan-keluhan yang dasar, yang misalkan nyeri, sakit kepala yang tiba-tiba dan bukan nyeri kepala yang sangat hebat, tidak. Itu boleh kita rekomendasikan obat-obatan yang tanda kutip warung ya, menurut saya ya warung, karena di warung tersebut kan bisa menjual obat karena labelnya yang bebas dan bebas terbatas. Tapi saya sarankan kalau teman-teman di luaran sana setidaknya
untuk meminimalkan resiko harusnya kita edukasi obat, tanya swamedikasi obat, pengobatan obat sendiri harusnya kemana? Harusnya ke minimal ke apotik dan toko obat. Kalau menurut saya ya Mbak Ayu seperti itu. Jangan sering kita belinya di warung-warung, sedangkan ibu warungnya tidak bisa memberikan edukasi tentang obat tersebut. Gitu, untuk apa? Biasanya kan cuma pakai, ini biasanya obat nyeri kepala tetangga saya. Ini biasanya ampuh om saya, begitu kan. Tapi kita tidak mendapatkan edukasi lebih dari teman-teman yang mempunyai ahlinya. Misalkan minimal tenaga teknis kefarmasian, tenaga vokasi kefarmasian, dan apoteker pastinya. Oke, ini juga ada banyak sekali prasangka begitu di tengah masyarakat. Sebenarnya obat yang aman itu udah minum paracetamol aja, itu yang paling aman, terutama buat ibu-ibu hamil. Nah, ini sebenarnya paracetamol itu apa sih kandungannya, dan benar gak dia itu adalah yang paling safe untuk kalau ada gejala-gejala ataupun timbul-timbul nyeri, panas, demam. Nah, ini seperti apa? Menurut saya itu salah sih ya. Menurut saya kurang tepat. Jadi sebenarnya paracetamol juga pastinya akan ada efek-efek tertentu ya kan, efek samping obat yang bisa dikatakan pasien A memiliki alergi paracetamol, pasien B tidak memiliki alergi paracetamol. Masa ya kita beli ke apotik, misalkan Mbak Ayu alergi paracetamol, kita tetap kasih paracetamol? Pastinya kan kita gali dulu nih pertanyaan, Mbak Ayu pernah alergi apa aja, mungkin baru kita rekomendasikan yang obat yang paling aman dan tepatnya di obat bebas dan bebas terbatas ya. Tidak boleh membeli sendiri yang namanya obat keras, apalagi obat antibiotik begitu. Paracetamol memang dikenal di luaran sana itu tuh karena paracetamol sendiri tuh sudah dikategorikan obat bebas, jadinya mudah didapatkan di mana saja, dan efeknya pun minim ya untuk beberapa kalangan yang pasien-pasien yang tidak memiliki alergi obat. Biasanya jarang yang ditemukan pasien itu alergi tentang obat paracetamol, gitu aja sih Mbak Yu. Dan obat-obat selain paracetamol itu biasanya anti nyeri yang lain ya. Itu kan paracetamol termasuk analgesik itu anti nyeri. Itu biasanya obat-obat anti nyeri selain paracetamol dan ibuprofen masih dikategorikan obat keras. Jadinya agak susah kita dapatnya di apotik maupun di warung-warung yang lain. Jadinya mindset masyarakat di luar sana itu merasa ya udah paling aman ya paracetamol, paling aman ya ibuprofen, karena yang paling banyak dijual kan paracetamol dan ibuprofen. Sedangkan obat-obat anti nyeri lainnya itu masih di dalam kategori obat keras gitu. Oke, kita masih akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan Mbak Mala pada pagi hari ini, dan beberapa pertanyaan ini juga udah masuk. Kita akan bahas lebih lagi, jadi jangan kemana-mana. Kerabat Realita tetap setia di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Bayi bawah umur 1 tahun mending jangan Be dikasih smart, obat dan be sejenisnya healthy. karena ada efek samping. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi, bisa berefek ke ginjal. atau Ini pengen juga ada tahu banyak tentang pertanyaan. program seputar Hanya RSUD untuk Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Ada juga ya Bu obat-obatan 89,1 Realita FM Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi,
atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang lalu. sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Fungsi paracetamol hamil dan autisme pada anak. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Aku minumnya itu doang sama Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak, jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi.
Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 89,1 Realita FM Pamekasan. radionya kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya karena masih setia bersama dengan Dewi Dia Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Ya, kerabat Realita, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi YouTube dan juga TikTok kami. Luar biasa antusiasme dari masyarakat, malah karena memang ini berkaitan dan dekat sekali dengan kehidupan masyarakat kan, apalagi kita tuh seringkali adalah pengguna aktif dari obat-obatan. Benar. Karena emang apa ya, ini nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari kan. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan obat herbal oke, boleh, tapi tidak semuanya bisa disembuhkan secepat obat-obatan dari kimia yang memang sudah punya legalitasnya juga, takarannya juga sudah di-approve gitu oleh ahli-ahlinya. Nah, kita ke pertanyaan dari YouTube dulu deh. Dari akun Joni Jake bertanya tentang bagaimana sih hubungan konsumsi paracetamol saat hamil dengan autisme pada anak. Apa ini ada bukti ilmiahnya? Oke, baik. Untuk penggunaan paracetamol ya buat ibu hamil, kita kembali ke harus ibu hamil itu pastinya tumbuh kembangnya proses ibu hamil itu kan pastinya ada dokter spesialis obgyn yang harus tahu dan melihat di bagian trimester mana yang harus bisa minum obat paracetamol, karena obat paracetamol sendiri kan dalam kategori kalau nggak salah A ya, untuk pasien-pasien ibu hamil masih bisa dikonsumsi, tapi jumlah dan banyaknya durasinya itu yang tahu dokter yang mengawasinya juga gitu loh, Mbak. Untuk yang proses kasus autisme itu kita harus belajar lagi, kita harus lihat lagi jurnal yang terbaru, apakah benar efek paracetamol ngaruh ke teman-teman penderita autis, seberapa banyak konsumsi paracetamol yang bisa menyebabkan pasien itu autis. Itu kita harus melewati beberapa jurnal-jurnal dan bukti-bukti ilmiah harusnya jurnal-jurnal ilmiah yang terbaru kita harus baca. Kalau ada data yang cuma tinggal nyomot-nyomot aja terus diviralkan di TikTok, ini menyebabkan autis dan sebagainya, saya rasa itu kurang benar gitu ya. Harus dibuktikan secara ilmiah dan benar-benar sesuai ahlinya gitu yang harus mengungkapkan itu gitu loh. Kalau cuman dari berita-berita di luaran atau comot-comotan screen dari mana itu jangan dipercaya dulu gitu. Seberapa banyak paracetamol yang bisa menyebabkan autis, seberapa banyak konsumsi setiap hari kah atau setiap bulan kah bisa menyebabkan itu tuh panjang sekali prosesnya. Gitu, Bayu. Oke, selanjutnya dari akun Steve Wong ini menyampaikan bahwa kalau saya pusing selalu pakai merek Bodrek. Nah, ini kita sebut merek. Apakah ini juga berefek ke depannya? Seberapa sering nih kalian minum Bodrek? Kalau setiap hari pusingnya, nyerinya berulang, sebaiknya kita harus tahu penyebab pusingnya itu apa dulu. Jangan semuanya setiap hari kita minum obat. Misalkan hari ini, mohon maaf ya, misalkan hari ini pemicunya karena nggak punya uang, iya kan? Karena nggak punya uang, bisa, ya bisa aja tuh minum Bodrek nggak sembuh, ternyata masalah pemicu utamanya belum selesai nih, uangnya nggak ada, tetap aja pusing. Nah, seberapa seringkah kalian itu minum anti nyeri dan segampang itukah kalian minum anti nyeri? Itu kembali lagi tujuan utama minum obat itu untuk apa kalian? Kalau misalkan minum Bodrek 5 jam
nyerinya masih berulang, berarti ada masalah yang lebih serius yang harus kalian konsultasikan mungkin ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat untuk memberikan solusi yang terbaik. Oke, ini ada yang bertanya untuk rekomendasi dong untuk memilih obat yang bagus buat alergi itu seperti apa? Waduh, kalau rekomendasi untuk obat alergi ya, Mbak Masnya tinggal ke apotik ya. Kita sarankan mungkin alerginya ditanyakan dulu, alerginya alergi apa, misalkan alergi debu atau alergi yang menyebabkan seperti apa. Pastinya obat yang paling ampuh adalah antihistamin. Antihistamin itu apa sih Mbak Mala? Antihistamin itu obat anti alergi memang. Dan harusnya mengkonsumsi obat anti alergi itu juga ada kategorinya ya. Bisa kalian tanyakan ke teman-teman tenaga kesehatan yang kalian punya deh, minimal ke apotik, toko obat itu pasti ada antihistamin dan anti alergi. Biasanya yang dikenal sih kalau di apotik itu tuh saya sedikit memberikan ini ya, nama brand ya, karena yang cukup luas sudah pada tahu semua itu Insidal biasanya, ya kan. Insidal isinya cetirizine dan itu anti alergi. Oke, ini saya rangkum ada beberapa pertanyaan yang sama, mungkin maksudnya ya tentang apakah sih berdampak besar jika pusing dikit atau ada keluhan dikit kita langsung minum obat dan berulang-ulang kali, dan apa ini juga bisa mempengaruhi ketahanan tubuh kita? Kalau saya rasa kalau ketahanan tubuh itu tidak mempengaruhi ya, tapi yang cukup signifikan mempengaruhi itu adalah ambang batas nyeri kalian bisa naik. Jadi dalam tubuh manusia itu kan kita kan bisa merasakan nyeri ketika dicubit, ketika jatuh dari sepeda motor, luka terbuka, itu ambang nyerinya kan berbeda-beda. Ketika kalian sering meminum analgesik, mungkin analgesik yang setiap hari kalian minum bodek ataupun apapun itu, kalian setiap harinya pasti merasakan yang rasanya, loh kok nyeriku sekarang, ambang nyeriku tuh enggak aku dicubit aja udah gak nyeri nih. Sekarang aku minum obat bodrek ini buat anti nyeri ini biasanya 15 menit selesai nyerinya, sekarang tambah 30 menit kok tetap nyeri ya. Nah itu sih ambang batas nyerinya mungkin nanti akan naik kalau setiap hari kita meminum anti nyeri yang tidak rasional gitu sih menurutku Mbak Ayu. Oke, ada juga pertanyaan ini tentang Bu, kalau banyak minum obat katanya berefek ke hati sama ginjal, bener gak? Wah, kalau itu sih bukan cuma obat saja ya yang berefek dari hati untuk hati ke ginjal, karena semua makanan yang kita makan, semua minuman yang kita minum, obat-obatan dan apapun itu yang masuk ke dalam tubuh kita, fungsi utama organ hati dan ginjal itu udah pasti jelas ya. Hati untuk memetabolisme dan ginjal untuk menyaring apapun yang kita makan, minum, entah itu obat, minuman, makanan, itu yang menyaring semuanya di ginjal dan hati untuk memetabolisme obat dan makanan yang bisa kita makan sehari-hari. Tapi memang ada gak obat tertentu yang bisa berefek sangat signifikan terhadap hati dan ginjal atau ngerusak gitu? Kita harus melihat seberapa besar fungsinya. Misalkan nih pasien A sudah ginjalnya sudah rusak, misalkan sudah berkurang fungsi ginjalnya, kita harus memilih obat-obatan yang tidak memperberat kerja ginjalnya. Obat-obat apa yang dipilih itu kembali ke tenaga medis, kepada pemberi terapi utama dokter dan apoteker sebagai edukator tentang edukasi pengobatan. Jadi kalau semua obat dinyatakan itu merusak ginjal dan hati itu tidak benar. Tapi untuk pasien-pasien tertentu, dengan pasien A yang hatinya sudah rusak, misalkan hatinya sudah berkurang fungsinya. Nah, kita nih yang harus memilihkan obat-obat mana nih yang sangat memperberat kerja hati atau obat-obat mana yang sangat memperberat kerja ginjal. Pastinya kembali ke tenaga medis yang berwenang gitu ya.
Oke, selanjutnya ini ada juga pertanyaan tentang obat mah di pasaran itu memang benar berefek bagus nggak buat kita atau cuma gimmick iklannya? Ini mungkin bisa diedukasi juga Mbak Mala tentang penggunaan obat mah. Ini kan banyak masyarakat yang terkena mah. Nah, ini banyak juga merek. Nah, apa merek-merek ini semuanya sama fungsi dan kegunaannya atau beda-beda nih sebenarnya? Ada tingkatan-tingkatan, misal kalau cuman mual minumnya ini ya, kalau sampai yang sakit ulu hati minumnya ini. Nah, dijelaskan mungkin lebih detail. Oke, untuk kasus-kasus obat lambung ini cukup banyak ya yang dijual di pasaran ya. Misalkan antasida, sukralfat mungkin sirup. Nah, semua itu sebenarnya fungsi utamanya adalah sama untuk pasien-pasien dengan gangguan lambung ya. Tapi mekanismenya itu berbeda, golongannya berbeda juga. Pastinya, misalkan golongan antasida nih, antasida. Kalian kan tahu antasida itu oke lah kalau orang awam itu bahasanya sih cuma penetral asam, ya penetral asam. Ketika kita merasa begah, tidak ada nyeri dan cukup agak mual karena keluar dari dalam misalkan cuma cairan lambung yang sangat asam, agak mual gitu ya, bisa saja kalian bisa menetralkan asam lambung yang sangat banyak di lambung kalian itu dengan antasida, karena sifatnya antasida kan penetral yang ada di penetral asam yang sudah terlalu banyak di lambung. Tapi ketika kalian sudah disertai dengan nyeri kuat, lambungnya sakit, perih lambungnya, atau makan sedikit aja udah muntah, mual, kalian bisa konsultasi pastinya kalau memang waduh aku tuh bingung mau kemana, pastinya ya udahlah ke dokter dulu aja, ke dokter. Aku tidak menyarankan langsung minum obat A dan B ya, tapi tetap ke dokter yang lebih ahlinya. Tapi kalau ini edukasi saja, kalau sudah nyeri atau apa, pastinya kita lihat dulu, dokter pasti mendiagnosa, oh ini udah misalkan, oh ini lambungnya udah ada luka, ada tuka, ada apalah ya masalah, beberapa masalah di situ, misalkan luka aja di lambung. Nah, kita bisa memilih Lanso atau omeprazol untuk mengurangi produksi asam yang masuk ke dalam lambung. Ketika asamnya udah banyak di lambung, itu bisa dinetralkan dengan antasida. Tapi ini nggak cukup nih Mbak malah nggak cukup. Aku minum antasida nggak cukup, masih perih banget lambungku. Oh mungkin ada masalah lagi dengan produksi asam yang dikeluarkan ke lambung. Nah itu omeprazol dan lansoprazol itu menghambat produksi keluarnya asam lambung ke dalam lambung. Itu untuk golongan zol, lansoprazol, omeprazol dan sebagainya. Nah, gimana kalau sirupnya itu Mbak Mala? Sirup itu sukralfat ya pastinya. Sirup sukralfat itu mekanisme kerjanya itu hanya melapisi lambung, melapisi lambung yang tadi luka. Misalkan tadi pasien itu sudah luka, ternyata mau makan nggak bisa, produksi asamnya sudah diblok juga dengan si zol itu, lansoprazol dan omeprazol, masih kurang nih, masih nyeri. Kita lapisi lagi memakai sukralfat. Sukralfat itu hanya mekanisme kerjanya hanya melapisi lambung itu supaya asam lambung yang keluar tidak bisa mengeluarkan asamnya dan menambah asam yang ada di lambung itu. Jadi urutannya juga berbeda. Rata-rata obat-obat lambung itu diminumnya sebelum makan. 30 menit sebelum makan, saat lambung kosong, dan 2 jam setelah makan. Biasanya itu kan lambung juga sudah kosong gitu. Jadi lambung terisi itu maksimal di 2 jam. Jadi setelah 2 jam lambung itu pasti kosong kembali. Pasti kan teman-teman, waduh kok 2 jam, tiap 2 jam kita lapar, tiap 2 jam kita lapar, karena setiap 2 jam lambung itu kosong. Gitu Mbak Ayu. Oke, selanjutnya ada dari Dwi Anggraini. Sekarang di marketplace banyak sekali beredar suplemen. Apakah hal semacam ini juga harus dikonsultasikan ke dokter atau bagaimana cara milih yang terbaik? Nah, kalau suplemen itu kan juga obat ya. Tapi jangan percaya sekarang adapun suplemen manapun, suplemen makanan apapun yang mengklaim dia menjadi obat utama,
menyelesaikan suatu penyakit dan menyembuhkan suatu penyakit itu adalah mitos dan itu adalah bohong ya. Jadi cuma gimmick menurut saya, cuma gimmick karena suplemen makanan itu adalah fungsi utamanya ya cuma mereplace makanan aja, membantu asupan kita untuk melengkapi si vitamin-vitamin yang kita butuhkan. Tapi kalau untuk mengklaim suatu penyakit gula darah saya sembuh ketika minum vitamin ini, suplemen ini, itu adalah bohong. Gitu ya Mbak Ayu ya. Hanya gimmick saja. Tetap kembali ke tujuan utama kita meminum vitamin, suplemen dalam keadaan fit dan dalam keadaan drop itu pasti berbeda gitu ya. Dan dosis yang dibutuhkan juga yang lebih tahu adalah tubuh kita. Berapapun dosisnya, ketika tubuh kita fit hanya cukup untuk 100 mg aja vitamin C saya butuh, lebihnya dikeluarkannya lewat ginjal, tetap dikeluarkan, sama-sama dibutuhkan tubuh yang mana ya itu yang diserap tubuh gitu loh. Selanjutnya dokter selanjutnya Mbak Mala, untuk vitamin baiknya diminum kapan ya? Mungkin ada waktu yang tepat untuk setiap minum vitamin yang akan kita konsumsi setiap harinya. Nah itu tergantung kebutuhan lagi ya. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya, vitamin itu kita minum sebelum tidur, biasanya malam. Karena kan kondisi malam itu kan kita rileks tidur lama. Selama kita tidur kan ada metabolisme yang ada tuh di dalam tubuh kita tuh. Nah ketika kita minum vitamin di malam hari, besok paginya bisa merasa lebih fit dan lebih enak ya ke badan. Itu menurut saya sih Mbak Ayu. Ada juga yang nanya, ini mitos atau fakta nggak sih kalau lagi hamil sering-sering minum vitamin folat biar anaknya sehat? Iya ya itu pasti sih, karena kan pembentukan janin gitu ya buat ibu hamil dan anak bayinya yang ada di kandungan itu pasti butuh asupan yang lebih, karena kan kita 2 nyawa tuh di situ tuh ya, dan 2 nyawa itu juga apa yang kita makan saja kita bagi 2 dengan anak yang dikandung gitu. Pastinya untuk asam folat sangat baik untuk pertumbuhan si janin pasien ibu hamil. Oke, kita beranjak ke TikTok. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak Mala tentang bener nggak bayi di bawah 1 tahun mending jangan dikasih obat dan sejenisnya karena lebih banyak efek sampingnya. Waduh, ini konsepnya dulu ya. Kalau ada bayi umur 1 tahun, anak kalian sakit umur 1 tahun gitu ya, masa iya sih kalian tiba-tiba langsung meminumkan obat saran dari tetangga dan saran dari sekitar, kalau kita sendiri nggak tahu anak kita itu sakit apa, anak kita itu kenapa, gejalanya seperti apa. Ya kalau menurut saya sih, kalau pasien umur 1 tahun dengan demam, misalkan demam tidak turun selama 3 hari atau apa dan tidak minum obat, itu malah lebih berbahaya daripada kalian harus meminumkan sirup obat tertentu. Pastinya kembali lagi ke dokternya ya Mbak, kembali ke kasusnya. Kalau umur 1 tahun kalian konsumsi vitamin itu gak masalah, karena dokter-dokter anak biasanya kan juga meresepkan vitamin-vitamin sirup anak untuk tumbuh kembang anak, anak-anak balita ya waktu itu ya, 1 tahun ya. Selanjutnya ada juga yang nanya, obat-obatan ini ada juga yang untuk penyakit tertentu tapi efeknya ke badan jadi bikin gemuk. Nah ini seperti apa? Wah, iya sih, ada beberapa obat yang efeknya lebih buat gemuk gitu ya, tapi jarang terjadi. Yang paling banyak terjadi itu mungkin kalian mindsetnya ya. Ketika kalian sudah minum vitamin, kalian nafsu makannya juga semakin meningkat. Yang disalahkan sih obatnya yang bikin gemuk. Padahal mindset kalian kan udah sehat, tubuh kalian udah seger, tubuh kalian sudah enakan minum vitamin. Akhirnya aku makan terus nih sekarang, begitu. Sama aja kalau memang ada obat yang menambah berat badan, itu hanya kurkuma. Karena fungsi utama kurkuma adalah penambah nafsu makan memang. Jadi teman-teman kalau memang anaknya atau
orang tua yang nafsu makannya sudah berkurang atau tidak susah makan, kalian ke apotik atau kemana, ke apotik atau ke toko obat, dicarilah obat yang adanya kurkuma ya, yang kandungannya ada kurkumanya, karena kurkuma itu bisa fungsi utamanya untuk menambah nafsu makan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sama sebenarnya. Ada saran nggak untuk memilih suplemen biar tidak cuma jadi korban gimmick iklan di marketplace? Ada juga yang cerita bahwa pernah beli minyak ikan untuk penunjang tambah tinggi badan di tempat gym. Cuma untuk efeknya tidak terlalu terlihat, entah apa asli atau tidak waktu itu minyak ikannya. Ya itu, kita tuh bingung ya. Sekarang kan banyak marketplace yang menjual apapun itu, obat dan sebagainya. Tapi kita belum tahu tuh itu asli apa tidak. Makanya aku selalu serukan kalau kita mau beli obat-obatan atau apapun yang tentang kesehatan ya, itu wajib minimal di toko obat dan apotik. Itu sudah pasti keasliannya dan sudah pasti sah gitu ya. Asli itu bukan barang KW ataupun barang palsu gitu loh Mbak Ayu ya. Tapi kalau misalkan minyak ikan tidak berefek untuk proses gym, itu prosesnya sangat lama karena kan minyak ikan itu bukan obat ya, tapi seperti suplemen. Dan kita tahu yang suplemen dan jamu-jamuan itu yang herbal-herbal efeknya akan lebih lama tercapainya daripada si obat-obat kimia yang sudah terukur dengan dosis tertentu. Nah, pastinya tidak akan terlihat kalau memang minum minyak ikan seminggu atau 2 minggu. Kita harus bisa lihat tujuan untuk meninggikan badan itu apakah hanya nge-gym atau hanya minum minyak ikan saja, atau ada proses olahraga tertentu, berenangkah atau apa, itu semuanya bisa jadi usaha kita untuk meninggikan tinggi badan kita ya, bukan cuma mengutamakan minyak ikannya itu gitu loh. Ada juga ini kolagen yang di marketplace yang banyak diklaim ini berisi kolagen. Ini sebenarnya berbahaya atau enggak? Kolagen suplemen ya. Jadi semuanya sih tergantung kebutuhan sih. Kalau memang kalian kulitnya udah rusak, misalkan kulit kamu, kolagen kan sifat utamanya kan untuk mengenyalkan kulit kita di lapisan luar kita kan, luar tubuh kita itu ya. Kalau setiap hari tujuan kamu ingin memperbaiki kulitmu yang misalkan sudah mengkisut atau apa, itu bagus dong, setiap hari kalian konsumsi juga gak masalah. Tapi kalau memang ada klaim produk kosmetik dengan kolagen tinggi gitu ya atau apa, itu perlu dikaji ulang, karena kolagen sendiri kan ukurannya itu besar ya, tidak bisa menembus membran di kulit kita. Jadi mending kalau kalian mau mau konsumsi kolagen, mending di tablet aja minum, di oral, bukan di kosmetik ya, karena untuk menembus barrier kulit itu sangat susah untuk kolagen sebagai kosmetik. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini. Terakhir mungkin Mbak Mala membahas tentang bagaimana seputar mitos penggunaan obat ini. Sarannya dong untuk masyarakat ataupun himbauan deh untuk masyarakat, karena ini juga memperingati Hari Farmasi Sedunia yang jatuh kemarin tanggal 25. Nah, silakan untuk sekalian closing statement juga. Oke. Jadi untuk teman-teman di luar sana, baik konsumsi obat untuk orang tuanya dan sebagainya, lebih baik dan saya utamakan harus konsultasi ke kami, ke toko obat minimal atau ke apotik ya maksimalnya ya, karena di apotik itu ada tenaga vokasi kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian minimal, dan ada apoteker yang selalu ingin memberikan edukasi kesehatan, memberikan edukasi tentang obat-obatan tentunya ya. Jangan membeli obat-obat di marketplace yang tidak benar keasliannya. Kalian bisa tanyakan itu ke ahlinya, ya ke kami apoteker. Dan untuk
apa ya, memaksimalkan apa sih proses itu, kalian harus aware dengan kesehatan kalian sendiri. Jangan enaknya minum obat, minum suplemen yang tidak tentu asliannya. Gitu aja sih Mbak Ayu. Jadi aku menyerukan ya kepada teman-teman semua nih yang ada di Pamekasan, tentunya ke apotik jangan cuma bawa bungkus obat, mau beli obat ini, tanyakan aja, edukasi, tanyakan aja, Mbak aku sakit ini atau apa, tanyakan aja ke kita yang ada tenaga kefarmasiannya dan tenaga apotekernya pastinya. Baik, terima kasih Mbak Mala sudah hadir pada pagi hari ini dengan luar biasa membahas tema tentang seputar mitos penggunaan obat. Thank you juga dengan banyak sekali ilmu dan informasinya. Semoga kita next time bisa ketemu lagi dan bahas yang lebih seru lagi. Nah, kerabat realita ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini. Saya Yudia Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri